أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah ayuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyatul Talibil Ilm, yang mana kita sekarang sudah masuk ke subpoin yang ke-14 berkenaan dengan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di sini beliau mengatakan al-amru rabi' asyar at-ta'ammul. Perkara yang ke-14 yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah ta'ammul. At-ta'ammul ini maknanya adalah melihat dengan penuh perhatian, atau lebih mudahnya bahasa kitanya fokus. Fokus ya. Fokus ini lebih tepat untuk mengartikan kata at-ta'ammul, atau memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan. Ta'ammul ini adalah akhlak seorang penuntut ilmu, adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan di sini at-tahalli bit-ta'ammul fa inna man ta'ammala adrak. Menghiasi diri dengan ta'ammul, dengan fokus, perhatian, memperhatikan apa yang disampaikan. Fa inna man ta'ammala adrak. Karena siapa yang fokus, memperhatikan, dia akan memahami. Jadi kunci seseorang dapat memahami sesuatu adalah fokus terhadap apa yang disampaikan. Jangan sampai mata kita dengan pikiran kita itu berbeda. Mata kita melihat tapi pikiran kita melanglang buana. Itu tidak dikatakan seseorang fokus terhadap apa yang disampaikan. Terlebih lagi jika mata saja tidak dapat dia fokuskan, apalagi dengan pikiran dan hatinya. Karena banyak di zaman sekarang para penuntut ilmu, dia mengerjakan pekerjaannya sambil duduk di majelis ilmu. Dia mengerjakan pekerjaannya lewat handphone sambil dia duduk di majelis ilmu. Akan sulit bagi dia untuk memahami apa yang disampaikan. Terlebih lagi banyak yang sibuk dengan WhatsApp-nya, membalas pesan-pesan yang masuk kepadanya, maka akan sulit untuk dia memahami ilmu yang disampaikan. Perlu kefokusan. Kita jika belajar 3 jam tanpa fokus dengan belajar 15 menit dengan fokus, maka belajar dengan 15 menit itu jauh lebih manfaat. Karena apa? Karena disertai dengan kefokusan. Lihatlah anak-anak kecil ketika mereka belajar, itu di 10 menit, 15 menit pertama fokus mereka. Mereka fokus terhadap apa yang disampaikan.
dan cepat menangkap. Setelah itu fokus mereka sudah teralihkan. Maka sebaiknya untuk mengajarkan anak-anak itu tidak ibaratnya dalam satu waktu sekian jam, itu akan membuat dia bosan. Untuk orang dewasa durasinya agak lebih panjang biasanya. Kajian itu kalau sudah lewat dari 45 menit, pergerakan mulai banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Mulai kamar mandi, mulai tengok, badan sudah mulai pegal, itu 45 menit itu tingkat kefokusan. Walaupun sebetulnya fokus intinya biasanya di 5 menit pertama atau 10 menit pertama. Makanya biasanya dalam khutbah atau apapun itu di 5 menit pertama usahakan untuk menyampaikan intisari dari khutbah itu. Kemudian setelah itu baru perincian. Dan nanti di akhir harus disimpulkan lagi. Agar apa? Agar betul-betul selesai dari khutbah, jamaah menangkap apa yang disampaikan. Begitupun dalam kajian. Kajian setelah 45 menit biasanya kefokusan sudah mulai hilang. Kenapa kajian ini durasinya lebih panjang? Karena orang yang datang ke kajian itu memang niat untuk belajar. Beda dengan yang mendengarkan khutbah Jumat. Mayoritas dari mereka ya terpaksa datang karena wajib. Tapi kalau kajian ya memang ada niat. Oleh sebab itu kenapa biasanya intonasi dalam khutbah itu lebih kencang dibandingkan dalam kajian. Karena memang orang yang datangnya itu tidak semuanya ingin datang mendengarkan ilmu. Banyak yang datang itu sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Sehingga kalau disampaikan dengan metode yang lemah lembut, yang pelan, dengan suara yang lirih misalkan, mereka insya Allah mayoritasnya akan tertidur. Karena memang fokus utamanya datang hanya menggugurkan kewajiban. Beda dengan para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Ketika datang kajian, ya memang niatnya datang untuk kajian. Mungkin ada 1-2 yang memiliki niat lain, tapi mayoritasnya datang karena akan menghadiri kajian. Sehingga tingkat kefokusannya lebih tinggi. Maka durasinya pun untuk fokus lebih panjang. Tapi rata-rata di atas 45 menit sudah mulai tidak nyaman mereka, ya. Makanya kalau acara daurah biasanya selang 45 menit itu ada break istirahat. Bahkan di sekolah pun seperti itu kan. 1 jam pelajaran itu ada yang 40 menit, ada yang 45 menit. Enggak ada yang sampai 1 jam. Karena memang sudah sampai kepada titik kejenuhan. Dan fokus ini ya ikhwah sangat penting dalam kita belajar. Jadi usahakan untuk fokus dalam belajar. Itu lebih baik daripada lamanya waktu tanpa perhatian yang sungguh-sungguh dalam apa yang disampaikan. Makanya disebutkan dalam pepatah Arab, khairu kalam ma qilla wa dal. Sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tapi tertuju kepada maksud dan tujuan. Karena terlalu banyak kadang jadi enggak nangkep apa yang dimaksud. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa qila ta'ammal tudrik. Ya, perhatikan kamu akan memahami apa yang disampaikan. Wa alaihi fata'ammulu 'inda takallumi bimadza tatakallam wa ma hiya 'aidatuhu wa taharraz bil ibarah wal ada duna ta'annuti aw tahadlaq. Kata beliau mengatakan, maka seseorang pun tidak hanya dalam belajar kita memperhatikan fokus terhadap apa yang kita dengarkan, tetapi juga ta'ammul 'inda takallum. Di saat kita bicara pun kita harus fokus terhadap apa yang disampaikan. Jangan sampai kita tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Itulah kenapa kadang ketika seseorang itu berbicara, mau dia berceramah, khutbah, atau mengisi materi atau presentasi Bapak Ibu di kantor misalkan, itu merasakan kelelahan. Beda dengan ngobrol biasa. Kenapa? Karena memang dalam forum-forum tersebut dituntut kita untuk fokus terhadap apa yang disampaikan. Jadi ketika kita berbicara, kita akan berpikir kata apa yang akan kita sampaikan setelah ini. Dan itu menguras sekali tenaga. Tapi efeknya apa? Apa yang disampaikan itu runut. Apa yang disampaikan itu akan ada ibaratnya menyambung lah. Tidak pecah-pecah apa yang disampaikan tersebut. Kosakata yang dipilih juga perlu untuk difikirkan. Dan itulah sebabnya seseorang sering merasa lelah sekali ketika berbicara, beda ketika ngobrol biasa. Karena memang dia dituntut untuk apa? Untuk fokus. Jadi di samping di saat mendengarkan kita fokus, di saat diberikan kesempatan untuk berbicara pun usahakan untuk fokus terhadap apa yang
disampaikan. Wa ma hiya aidatuhu. Apa ibaratnya nilai apa ya, feedback apa yang dapat didapat dari ucapan yang diucapkan tersebut. Jangan sampai asal mengeluarkan pernyataan, tapi dia harus betul-betul berpikir. Jangan sampai misalkan mengerucut kepada satu permasalahan yang dia bukan ahli di bidang tersebut sehingga menimbulkan kerancuan pada kebanyakan orang. Jangan sampai juga dia mengatakan satu ucapan yang harusnya dia sampaikan secara mujmal, secara umum, agar tidak menimbulkan kecurigaan pada pihak yang lain, dia jangan sampaikan secara mufassal, secara rinci. Karena misalkan akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Kadang-kala misalkan ada Bapak Ibu ditanya dalam satu forum tentang satu permasalahan yang dikenal di kalangan di tengah-tengah masyarakat. Mereka menganggap itu sebagai salah satu ritual ibadah. Tapi Bapak Ibu meyakini bahwa hal tersebut adalah satu bentuk kebid'ahan yang harus dihindari. Tapi forum itu tidak memungkinkan untuk kita menjawab secara gamblang tentang pertanyaan itu. Maka usahakan untuk menjelaskannya secara mujmal, secara umum. Kenapa? Agar maksudnya sampai, akan tetapi tidak menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Karena likulli maqamin maqal, di setiap tempat itu ada momentum kita untuk berbicara. Jadi nggak bisa disamaratakan, tidak bisa disamaratakan. Karena efeknya akan apa? Efeknya akan luar biasa sekali, ya. Efeknya akan luar biasa sekali. Pernah ada satu kajian di salah satu masjid di Jakarta. Jadi saat itu masjidnya tersebut ya masjid secara umum, masjid kaum muslimin, ya. Hanya di sana imamnya lebih condong kepada pendapat yang mensyariatkan zikir jama'i setelah selesai sholat. Kemudian di masjid tersebut ada kajian rutin 1 bulan 2 kali, 1 pekan 2 kali, dan pengisinya itu dari pihak luar. Pengisinya dari pihak luar. Kawan-kawan kita semua. Nah, waktu itu ada salah satu ustadz dari tempat yang sangat jauh, dari luar pulau datang. Dan beliau tidak atau belum memahami karakteristik yang ada di masjid tersebut. Kemudian salah satu muridnya bertanya tentang hal itu. Bagaimana hukum zikir berjamaah setelah selesai sholat. Harusnya si panitia ini menyaring pertanyaan tersebut karena ustadznya mungkin nggak tahu gimana kondisi yang ada di masyarakat saat itu di masjid tersebut. Beliau menjawab sesuai dengan apa yang beliau fahami dengan jawaban yang sangat gamblang dan sangat jelas. Sebetulnya tidak ada kerancuan. Tapi efek dari jawaban tersebut menimbulkan ketersinggungan dari imam dan juga mayoritas dari warga di masjid tersebut. Karena ini kajiannya numpang, bukan masjid mereka. Jadi kajiannya menumpang. Akhirnya tidak lama berselang, tidak ada lagi yang namanya kajian mau sepekan 2 kali ataupun sebulan 8 kali. Semua diusir dari tempat kajian. Hanya karena satu pertanyaan dari seseorang yang dia sudah tahu jawabannya apa, tapi dia tidak memikirkan efek dari dari pertanyaannya tersebut. Dan dari panitia yang tidak menyortir pertanyaan kepada ustadznya. Ya. Karena ustadznya ya lihat ini pertanyaan sudah disortir panitia, berarti aman insyaallah untuk dijelaskan lebih rinci. Ternyata penjelasan yang sangat Masya Allah dari sisi beliau tidak diterima dengan baik oleh mayoritas orang. Terlebih ada provokator akhirnya kajiannya itu. Nah yang seperti ini ya ikhwah, seseorang harus bijak. Jangan sampai dia menanyakan sesuatu yang justru akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Ada saatnya nanti ya, kalau misalkan dia ustadznya ada yang rutin mengisi di tempat tersebut, dia akan tahu kapan momentum untuk menyampaikan hal tersebut, tentunya dengan penjelasan yang dapat bisa diterima oleh semuanya. Ya namanya obat itu kan pahit. Namanya kebenaran itu mur, pahit. Tapi yang sering kita sampaikan bahwa yang namanya obat semanfaat apapun dia, cara memberikannya juga harus baik. Ya, harus baik. Yang namanya disuntik itu sakit. Betul tidak? Betul. Yang namanya disuntik itu sakit. Makanya dokter tahu, perawat tahu disuntik itu sakit. Makanya dia ketika akan menyuntik itu mengusap-ngusap dulu tangan yang akan disuntik. Dibuat kita nyaman terlebih dahulu.
baru kemudian disuntikan. Karena kalau caranya kita dipegang oleh semua orang kemudian diancam sakit ya berat bagi dia. Kenapa? Karena memang sudah sakit, maka disampaikannya harus dengan kelembutan. Nah, ini adalah salah satu contoh saja, gambaran saja bahwa kita sebagai seorang muslim harus bijak. Ketika akan berbicara, bertanya, harus difikirkan efeknya apa, feedbacknya apa. Ini kira-kira manfaatnya lebih banyak atau kemudaratannya yang lebih banyak. Itu harus dipertimbangkan. Harus fokus terhadap apa yang disampaikan. Jangan kita berucap baru berpikir. Jangan berucap baru berpikir. Kemudian juga wa taharraz fil ibarah wal ada duna ta'annuti aw tahadzlaq. Dan seseorang itu harus berhati-hati ketika menyampaikan ibarat-ibarat. Jangan sampai dia ibaratnya ta'annud atau tahadlaq. Tahadlaq ini takalluf ya. Jadi berlebih-lebihan atau dia sok-sokan hadik. Hadik ini sok pintar dalam menyampaikan ibarat. Atau juga ta'annud di sini berlebih-lebihan dia. Berlebih-lebihan dalam menyampaikan sesuatu yang menyulitkan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita perlu perhatikan bahwa khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan sesuatu kepada manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi jangan sampai melelahkan diri dengan ibarat-ibarat yang enggak perlu. Kemudian juga kadang banyak orang yang menggunakan istilah-istilah yang ingin disebut bahwa ini orang pintar. Ini orang pintar. Ya. Kadang yang disampaikan di hadapannya itu adalah masyarakat secara umum yang tingkat pendidikannya misalkan di bawah. Kemudian dia menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, ya, resistensi atau apa orang apa, ya. Orang akan kebingungan, ini apa maksudnya? Hanya untuk terlihat dirinya apa? Pintar, hanya untuk terlihat dirinya cerdas. Nah ini nggak boleh. Ya. Seseorang ketika mau berbicara fokus dengan ucapannya, pilih ibarat-ibarat yang kira-kira dapat diterima oleh semua kalangan, jangan yang sulit-sulit. Jangan yang sulit-sulit hanya untuk menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah orang yang cerdas dan pintar. Ya, tidak baik hal seperti itu. Wa ta'ammulu 'inda al-mudzakarah kaifa takhtar al-qalib al-munasib lil ma'na al-murad. Begitu juga seseorang harus fokus, ya, harus memperhatikan di saat dia berdiskusi. Bagaimana dia memilih format penyampaian yang baik, bentuk penyampaian yang baik yang kira-kira dapat dipahami maksud dan tujuannya. Jadi baiknya seseorang itu ketika dia akan berdiskusi misalkan, ketika dia akan menyampaikan sesuatu di forum diskusi tersebut, usahakan untuk merunutnya, membuat mungkin seperti bagan kecil, agar orang mudah untuk memahami, agar maksud dan tujuan itu tersampaikan dengan baik. Jadi jangan asywa'iyan, jangan asal-asalan. Jadi perlu difikirkan nih bagaimana bentuk format yang terbaik untuk disampaikan agar orang faham. Nah, biasanya dalam penyampaian materi atau bapak-bapak misalkan di kantor mau presentasi misalkan, itu menggunakan bagan itu akan sangat mudah sekali untuk difahami oleh orang lain. Ya. Begitupun dalam menyampaikan sesuatu saat diskusi, usahakan untuk merunut. Jadi dibuat ibaratnya cabang-cabang yang kira-kira orang dapat memahami. Dibandingkan kita menyebutkannya secara asywa'iyan, secara acak-acakan. Tapi lebih baik kita susun agar materi tersebut mudah untuk dipahami dan maksud dan tujuan apa yang kita sampaikan pun dapat diterima. Wa ta'ammulu 'inda su'alis sa'il kaifa tatafahhamu as-su'al 'ala wajhihi hatta la yahtamil wajhain wa hakadha. Begitu juga seseorang ketika ditanya oleh orang lain itu fokus terhadap pertanyaan yang disampaikan. Fokus terhadap pertanyaan yang disampaikan sebagaimana maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut sehingga tidak menimbulkan kemungkinan difahaminya soal itu dari dua sisi yang berbeda. Sehingga akan salah nanti jawabannya. Maksudnya A, dijawabnya A. Maksudnya B, dijawabnya B. Maka dia harus perlu paham soal yang ditanyakan ini maksudnya A atau B. Sehingga nanti tidak menimbulkan kerancuan.
Tapi kadang di zaman sekarang karena dia tidak memahami apa yang ditanyakan jika pertanyaannya A, dia giring pertanyaan tersebut ke format B. Biar apa? Biar dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Wah, ini tidak menyelesaikan permasalahan karena orang yang bertanya tidak menjadi memahami apa yang dia tanyakan. Bahkan mungkin akan menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Maka kita harus fokus terhadap apa yang ditanyakan. Apa intinya? Ketika kita tahu jawab, ketika tidak katakan Allahu a'lam. Jangan sampai yang bertanya selesai bertanya jadi tambah bingung terhadap apa yang dia tanyakan. Ini efek daripada si penjawab tidak memahami secara penuh apa yang ditanyakan oleh penanya. Maka usahakan kita ketika anak bertanya kepada kita, kita betul-betul paham apa maksud dia. Sehingga kita bisa menjelaskan apa yang dapat kita jelaskan. Jika tidak, misalkan tanyakan kepada ibunya, tidak tanyakan kepada kakaknya. Kadangkala tidak semua hal dapat kita jawab. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang ditanya oleh anak permasalahan dalam soal matematika. Bapak tidak begitu kuat dalam matematika, tetapi istri bapak misalkan guru matematika. Ketika bapak tidak paham, bapak bilang tanyakan kepada ibumu. Tanyakan kepada ibumu. Atau kita dan istri kita nggak paham, tapi kakaknya yang duduk di bangku SMP justru insya Allah bisa lebih paham karena dia lebih ibaratnya baru mempelajari hal tersebut, masih terngiang-ngiang dalam benak dia mungkin. Kita bisa arahkan kepada orang yang paham. Jangan sampai kita jawab dengan jawaban yang salah, dengan menerka-nerka. Akhirnya dia tambah bingung. Ya, akhirnya dia tambah bingung. Nah, contohnya misalkan ada anak kita bertanya ke kita permasalahan matematika. Ayah, ini ada pertanyaan -1 tambah 1 kali 1 kali 2. Ini jawabannya berapa? -1 tambah 1 tambah kali 1 kali 2. Jawabannya berapa, Pak? Hah? 2. Ada lagi yang lain? 0. Jawabannya 1. Kenapa? Karena perkalian diutamakan daripada tambah dan kurang. Kan Bapak-bapak udah langsung jawab. Harusnya diserahkan, Pak, kepada ahlinya. Ya. Jadi harusnya berapa jawabannya? 1. Jangan sampai Bapak jawab, ini jawabannya nak gampang 0. Ini -1, kamu tambah 1 kan 0. 0 kali 1, 0 kali 2, 0. Jawabannya 0. Akhirnya dia ketika ujian salah semua dia. Karena apa? Karena kita tidak memahami pertanyaan dia. Ketika kita tidak tahu atau kita bingung, ragu nih, daripada orang jadi salah, mendingan kita arahkan kepada yang betul-betul memahami. Jadi itu dalam permasalahan matematika. Salah kita menjawab, sudut pandang yang berbeda, yang kita anggap itu benar ternyata bisa salah, akan menimbulkan efek yang negatif untuk si anak. Pemahamannya akan salah. Tapi ketika kita paham, misalkan kita katakan, oh nak, kali dulu diutamakan. Ya, kali bagi itu diutamakan daripada tambah dan kurang. Kamu kalikan dulu. 1 kali 1 kali 2 berarti 2. Berarti minus 1 ditambah 2 sama dengan 1. Anak ini akan paham sebagai satu dasar yang akan tertanam dalam benak dia. Maka kita betul-betul terlebih dalam masalah agama. Jangan sampai kita asal menjawab. Kita tahu, jawab. Tidak tahu, lebih baik katakan Allahu a'lam. Daripada kita menjawab sesuai dengan prasangka. Bukan dalil, tapi prasangka. Menurut saya, menurut pendapat saya. Ini menurut saya, menurut pendapat saya ini sesuatu yang sangat lemah sekali Bapak-bapak sekalian. Karena apa? Karena kita tidak hafal Al-Quran. Kita tidak hafal hadis. Kita bukan Syekhul Islam. Sehingga perasaan kita tuh enggak berlandaskan landasan yang kuat. Hanya sebatas perasaan. Beda kalau kita misalkan seorang faqih, seorang alim. Ketika ditanya, feelingnya kuat tuh. Karena dia udah banyak mutalaah di dalam benak dia tuh banyak ilmu. Dia perasaannya insya Allah juga bisa tepat. Kalau kita jangan pakai perasaan. Jadi kalau tidak tahu, lebih baik katakan Allahu a'lam. Karena itu setengah daripada ilmu. Maka poin yang ke-14 ini kita harus fokus terhadap apa yang didengar, apa yang disampaikan,
ya, apa yang ditanyakan, apa yang kita mau jawab. Semua itu perlu kefokusan. Nah, kefokusan ini bisa didapat dengan apa? Dengan betul-betul meletakkan pandangan kita, pendengaran kita, hati kita itu pada satu kesatuan. Tapi kalau mulai salah satunya itu kita palingkan, nggak akan fokus kita. Mata kita ke depan nih. Tapi pikiran mikirkan pekerjaan, kita nggak akan fokus. Atau kebalikannya, pendengaran kita dengarkan. Tapi mata kemana-mana, nggak akan fokus. Terlebih kita bapak-bapak nih, laki-laki. Laki-laki itu sulit untuk fokus pada dua hal dalam satu momentum. Berbeda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kemampuannya lebih tinggi, lebih besar untuk fokus pada dua perkara yang dia kerjakan dalam satu waktu. Ibu-ibu bisa sambil memasak mengurus anak. Bisa sambil memasak mendengar kajian tuh bisa. Tapi kita laki-laki ini, coba kita kalau sudah pegang handphone ngebalesin WA, kadang orang ngomong apapun gak kedengeran. Memang tingkat kefokusan kita kalau udah fokus pada satu perkara, sulit untuk melihat hal yang lain. Tapi wanita Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan kelebihan tersebut. Ya. Mereka bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu dan kefokusannya luar biasa. Tapi tetap kalau kita ingin hasil yang maksimal tetap harus fokus dalam semuanya. Itu yang ke-14. Kemudian berikutnya adalah al-amrul khamis asyar wal akhir dari min adabits tsabat wat tatsabbut. Jadi perkara yang ke-15 yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah ats-tsabat, kokoh. Di sini bisa dimaknai tekun, ya, kokoh. Ats-tsabat wat tatsabbut. Tatsabbut ini apa? Betul-betul meng-cross check, meneliti. Jadi tidak asal-asal menerima kabar, menerima berita. Tatsabbut dia. Kalau bahasa kitanya yang sering difahami tabayyun ya. Bahasa Arab juga itu tabayyun, tatsabbut. Dia tidak asal menerima kabar, tidak asal menerima informasi. Tapi dia meng-cross check kembali apakah betul hal tersebut atau tidak. Nah, ini adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Karena tidak setiap pemateri menyampaikan materi itu penyampaiannya benar. Karena bisa saja dia keseleo lidah. Artinya apa yang di benak dia A, tapi tersampaikan oleh lisan dia B. Itu sering terjadi. Yang namanya orang ketika disuruh berbicara sekian jam, sekian menit, itu bisa saja dia keseleo lidah. Maka tugas penuntut ilmu itu adalah untuk tatsabbut. Untuk kalau dia ragu terhadap sesuatu jangan asal telan, dia cross check lagi. Karena bisa saja mau dia ustadz, mau dia syekh yang bisa saja namanya melakukan kesalahan. Harus tatsabbut, ya, harus tatsabbut. Maka begini juga di zaman sekarang media sosial, banyak di antara ikhwah itu yang semangat membuat konten dakwah, membuat flyer dakwah. Kadang-kala tidak tatsabbut terlebih dahulu. Jadi dia lihat di situs, main dinukilkan. Akhirnya ketika menimbulkan keramaian di media sosial, baru dia meminta maaf dan mencabut apa yang telah dia share. Nah, ini hal tersebut harus betul-betul dipahami. Jangan sampai dia menimbulkan kekacauan ketika dia sudah menyebarkan hal tersebut. Harusnya apa? Dia tatsabbut dulu di awal. Terlebih dalam materi-materi yang kira-kira nih kayaknya bakal menimbulkan banyak masalah. Ini benar gak ya? Ya, ini betul atau tidak ya? Itu betul atau tidak? Itu harus betul-betul difahami. Ya. Seperti misalkan permasalahan apa hukum ketika seseorang membeli satu produk kemudian dijanjikan akan mendapatkan hadiah buku misalkan. Ya. Siapa yang membeli produk A akan mendapatkan hadiah buku bagi 100 pendaftar atau 100 pembeli pertama. Atau nanti akan diundi dari 100 pembeli akan mendapatkan hadiah buku. Yang lain tidak mendapatkan hadiah buku. Baik. Nah, ini kadang ada yang tasarru dalam masalah tersebut. Kemudian mengatakan ini nggak bisa, ini namanya perjudian. Ini adalah perjudian karena yang lain ada kemungkinan tidak mendapatkan apa yang menjadi apa yang ditawarkan, yaitu dia bisa saja tidak mendapatkan buku. Nah, tasarru kemudian disebarkan, dibuat satu flyer, disebarkan hal tersebut hingga menimbulkan kegaduhan.
Padahal kalau mau tasabbut terlebih dahulu meneliti, ini ada pembagian atau tafsil dalam permasalahan tersebut. Jika harga yang dijual sama seperti harga pasaran, maka yang 100 buku ini adalah hadiah. Hadiah ini metode pemberiannya silahkan kembali kepada si penjual. Mau dia berikan ke 100 pendaftar pertama atau mau dia undi 100 orang dapat hadiah, nggak masalah. Selama tidak ada penambahan harga pada produk tersebut. Beda halnya jika produk tersebut 1 juta. Kemudian dia jual 1.200.000 dengan iming-iming 100 pendaftar akan mendapatkan hadiah buku. Berarti si 200.000 ini bukan harga si produk ini. Tapi 200.000 ini adalah pembayaran dari semua konsumen untuk mendapatkan kesempatan dapat buku. Berarti ada yang mungkin dapat, ada yang tidak. Yang ini jelas namanya perjudian dan ini dilarang. Tapi kalau memang harga produk itu 1 juta dan dia tidak menambahkan nominal itu, tapi dia untuk tasji, untuk penyemangat orang membeli produk tersebut, dia kasih hadiah. 10 orang akan nanti dapat buku. Saya akan undi secara acak. Tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah apa? Hadiah. Sama seperti kadang kedutaan Saudi Arabia suka buat pameran buku. Kemudian ada uang masuk kan? Uang masuk. Nah memang uang masuknya seperti itu. Tidak ada perbedaan. Semua uang masuk seperti itu. Kemudian mereka adakan door prize umroh atau door prize haji. Dilarang tidak yang seperti ini? Tidak ada penambahan dalam biaya. Selama tidak ada penambahan dalam biaya pada produk yang dijual atau pada sesuatu yang ditawarkan di awal, maka hal tersebut tidak masalah. Kecuali misalkan siapa yang mau dapat undian itu bayarnya 50.000. Kalau yang tidak mau ikut diundi gratis masuk. Yang mau dapat undian bayar 50.000 dapat undian umroh. Yang seperti ini baru dilarang. Kenapa? Karena ada nominal yang dia bayarkan dan dia mengharapkan hadiah. Maka contoh-contoh semacam itu, seorang penuntut ilmu ketika dia semangat membuat konten dakwah harus berhati-hati, harus tasabbut. Terlebih dalam permasalahan-permasalahan yang ramai dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi jangan sampai ketika mendengarkan dari satu orang, oh ini haram, langsung dihukumi haram, dia buat flyer, disebarkan kemana? Ke semua orang. Akhirnya menimbulkan apa? Kekacauan. Orang akhirnya apa? Ragu. Tasabbut dulu, cek dulu ini betul atau tidak. Kadangkala, kalaupun betul apa yang disampaikan, tapi momentumnya tidak tepat, itu akan menimbulkan kekacauan apa tidak? Iya. Sering kita lihat ya, tersebar video-video itu, yang disampaikan benar, tapi momentumnya tidak tepat. Ketika momentumnya tidak tepat itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci dakwah untuk menyerang dakwah. Karena di sana ada ghirah dari kaum muslimin dalam banyak hal. Dari semenjak dulu itu selalu. Biasanya yang menyebarkan itu bukan ustadznya. Karena ustadznya kadang tahu kapan momentum untuk menyampaikan materi tersebut. Tapi yang sering semangat untuk menyebarkan adalah ikhwah ibaratnya yang punya media dakwah, dipotong video tersebut, di-save oleh dia. Nanti kapan ada momentum dikeluarkan video tersebut. Padahal waktunya tidak tepat. Baik. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus ats-tsabat wat tatsabbut. Di sini Syekh menjelaskan tahalla bits-tsabati wat tatsabbut la siyama fil mulimmat wal muhimmat. Jadi seseorang itu harus sabat, tekun dia dan tasabbut. Dia harus meneliti, meng-cross check kembali. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang sulit dan perkara-perkara yang muhim, yang penting. Perkara yang sulit dan juga penting itu harus lebih lagi dia tekun mempelajari dan teliti. Jangan sampai dia salah langkah. Wa minhu as-sabr wa tsabat fit talaqqi. Dia harus sabar dan tekun dalam belajar. Wa ti'us sa'at fit talab 'ala al-asyakh fa inna man thabata nabat. Dan dia harus mengorbankan berjam-jam waktu dalam menuntut ilmu kepada para masyayikh. Karena pepatah mengatakan man thabata nabat. Siapa yang kokoh, yang dia tekun, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh.
Jadi nggak bisa yang namanya ilmu itu seperti uang ditransfer langsung kita dapatkan. Nggak bisa. Harus tadarruj, talaqi, duduk, sabar. Ya. Hasilnya itu akan terlihat kapan? Setelah interval waktu yang panjang. Akan terlihat, oh alhamdulillah ternyata ada perbedaan saya 2 tahun yang lalu dan sekarang. Kenapa? Karena dia sabar. Kalau dibandingkan, saya baru ikut kajian sekali, ternyata nggak ada bedanya, sama aja udah saya mundur. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Ya, sama seperti belajar bahasa Arab misalkan. Banyak yang nggak sabar. Kadang kajian bahasa Arab itu hari pertama penuh 50, 40. Itu sudah 2 bulan, sisa tinggal 3, tinggal 2. Yang mayoritas ini menganggap bahwa saya belajar bahasa Arab, dia termakan iklan-iklan di media, 2 bulan mahir bahasa Arab, 1 bulan mahir bahasa Arab. Nggak ada yang seperti itu ya ikhwah. Perlu apa? Perlu proses. Antum tinggal di Arab saja belum tentu dapat menguasai bahasa Arab, kecuali minimal itu adalah 2 tahun antum betul-betul fokus belajar bahasa Arab, mempraktekkan bahasa Arab, baru betul-betul memahami secara penuh apa yang mereka sampaikan. Ataupun jika ada kosakata yang antum tidak faham, mereka jelaskan dalam bahasa Arab juga, antum bisa memahami, itu butuh waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun itu baru memahami. Kok orang ada yang bisa baru di sana 2 bulan kemudian dia bahasa Arab? Tidak, dia tidak menguasai bahasa Arab. Cuman memang orang Indonesia tingkat percaya dirinya itu tinggi. Jadi banyak di antara mereka yang mengklaim diri mereka mahir, menguasai, pas bagian ngobrol acak-acakan. Itu banyak sekali. Jadi pas bagian berbicara jauh sekali dari bahasa Arab yang seharusnya dan selayaknya. Itu banyak sekali. Jadi kadang gelar itu tidak menandakan kemampuan. Ya. Gelar tidak menandakan kemampuan. Jadi yang namanya ilmu itu harus betul-betul apa? Orang harus sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Jangan sampai tergesa-gesa. Walaupun sedikit manfaatnya ambil. Nikmat luar biasa. Ada ingat dulu ketika kuliah ada halaqah ba'da isya di kota Mukalla, ada satu syekh, muridnya Syekh Mukbil, namanya Syekh Muhammad As-Somhi. Beliau itu ngajar kita kitab tauhid. Kitab tauhid. Antum kalau belajar di masjid-masjid 1 pekan 1 kali biasanya selesai berapa lama? Kitab tauhid. Kalau tiap pekan belajarnya kurang lebih berapa lama selesai? Rata-rata setahun setengah. 2 tahun paling lama kitab tauhid. Ada yang pernah selesai? Belum. Kitab tauhid itu setahun setengah 2 tahun. Itu kalau kajiannya berapa? Sepekan sekali ya. Tapi beliau waktu itu ngajar kitab tauhid 5 tahun. Ngajarnya setiap hari. Dari Sabtu sampai Kamis. Itu enggak selesai-selesai. 5 tahun. Kalau kita mau dibilang jenuh tidak? 5 tahun enggak ganti-ganti kitab. Tapi ya memang beliau menyampaikan sedikit materi tapi menyampaikan faedah-faedah yang lain. Tapi materi kitab tauhidnya ini 5 tahun pun tidak selesai. Harus 5 tahun selesai kalau tidak salah. Baru selesai itu 5 tahun. Bayangkan. Yang kalau tiap pekan itu pelajarannya di Indonesia biasanya setahun setengah juga selesai. Tapi intinya apa? Ya memang dalam menuntut ilmu kita harus apa? Sabar. Harus sabar. Ya. Sabar. Harus ya rajin. Kalau dibilang bosan ya ada pasti, namanya titik jenuh itu pasti datang. Tapi kesabaran ini penting. Kemudian juga tatsabbut, teliti terhadap apa yang kita terima. Jangan main asal menerima saja. Terlebih dalam hal-hal yang kita muncul keraguan di dalamnya. Muncul keraguan di dalamnya. Kadang suka ada yang ibaratnya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan, itu akhirnya salah dalam memahami. Banyak hal yang muncul. Apalagi sekarang ya ikhwah, zaman media sosial kan. Terlebih ketika orang duduk di seperti podcast misalkan. Podcast itu kan pertanyaannya biasanya ibaratnya apa ya? Pertanyaan itu kan
langsung saat itu juga tanpa ada persiapan dia tentang materi apa yang akan ditanyakan. Nah, kadang penjawab itu menyampaikan sesuai dengan bentuk pertanyaan yang ditanyakan. Dan mungkin belum menyiapkan materi tentang hal tersebut, akhirnya dia jawab, ternyata ada kekeliruan di dalamnya. Nah, kadang para penuntut ilmu dengan nonton podcast kemudian diambil kesimpulan, oh berarti ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Padahal suka ada saja yang tergelincir dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi harus tasabut, apalagi antum para penuntut ilmu yang ikut kajian harus tasabut. Lebih baik tonton kajian seorang ustadz itu bukan dari podcast, tapi dari penyajian materi dia secara khusus tentang tema itu. Karena pasti dia sudah persiapan. Kalau di podcast condong persiapannya mungkin minim. Karena materinya pun tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Ya. Tapi tonton kajian ustadz tersebut, ustadz yang sama misalkan, tapi tentang materi pembahasan tersebut itu lebih baik daripada menjadikan materi dalam podcast itu sebagai sesuatu yang ditelan mentah-mentah. Karena banyak yang tergelincir. Khususnya ketika mendefinisikan beberapa perkara. Jadi saran ana seperti itu. Mungkin beda halnya kalau orang yang tidak pernah ikut kajian. Dia lihat podcast sebagai sesuatu yang jadi bekal ilmu bagi dia. Kalau antum kan sudah ikut kajian, sudah duduk majelis ilmu, harusnya lebih sering lagi untuk apa? Untuk dapat meng-cross check apa yang disampaikan, terlebih jika menimbulkan kerancuan dalam pemahaman kita. Baik. Kemudian berikutnya al-faslu tsani. Ini subbab yang kedua ya. Kaifiyatit talab wat talaqqi. Cara di dalam menuntut ilmu dan bermajelis ya. Cara di dalam menuntut ilmu. Kaifiyatut talab wa murad. Baik, yang pertama kaifiyatut talab. Di sini disebutkan man lam yatqinil usul hurimal wusul. Siapa yang tidak betul-betul memahami pondasi-pondasi, landasan-landasan utama, hurimal wusul, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Jadi seseorang itu harus betul-betul memahami dasar atau pondasi dalam satu ilmu. Jangan sampai dia tidak memahami pondasi atau dasar dalam ilmu tersebut, maka dia akan terhalang untuk sampai kepada ilmu yang dimaksud. Jadi seseorang itu harus memulai dari pondasi. Seperti membangun rumah dimulai dari pondasinya dulu. Pondasinya harus kuat. Karena kalau pondasinya tidak kuat, antum membangun sesuatu di pondasi yang tidak kuat akan mudah untuk apa? Untuk runtuh. Antum nggak akan mencapai puncak yang diinginkan. Karena apa? Karena tidak betul-betul faham dan memahami dasar dari hal tersebut. Kemudian juga waman ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu sekaligus dalam jumlah yang banyak, maka dia akan kehilangan ilmu dalam jumlah yang banyak pula. Jadi ketika seseorang berharap untuk dapat langsung, dia akan kehilangan semuanya. Ya, jadi kenapa? Karena nggak mungkin. Ilmu itu perlu yang namanya tadarruj. Perlu yang namanya dia seperti menaiki anak tangga bertahap. Nggak bisa dia dapat semuanya. Dan juga pepatah mengatakan izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Terlalu banyak ilmu itu masuk lewat pendengaran tuh madallatul fahm, maka itu akan menyesatkan pemahaman. Jadi yang namanya akal kita, otak kita tuh ada kapasitasnya. Kalau diisi terlalu banyak, akhirnya kitanya yang akan pusing sendiri. Akhirnya akan salah dalam memahami. Harusnya betul-betul kita atur pembelajaran itu. Jadi nggak bisa seseorang itu diporsil untuk belajar dalam satu waktu. Memahami kitab tauhid dalam satu hari. Dari pagi sampai malam. Akhirnya nggak paham. Ditanya nggak tahu. Kenapa? Karena memang metodenya nggak seperti itu. Metodenya tidak seperti itu. Lebih baik misalkan ketika daurah itu, daurah hari ini mempelajari kitab tauhid bab 1 sampai 5. Cukup. Jangan seluruh kitab tauhid dalam satu hari. Jadi aman aja 5 tahun.
Ini 1 hari mau diselesaikan. Maka pemahaman itu akan sangat minim. Yang ada dia akan bingung sendiri. Ya, jangan dipaksakan. Ini juga penting misalkan untuk para panitia kajian ketika membuat tema daurah itu harus yang kira-kira ada manfaat. Jangan sampai sistem apa? Sistem kebut, sistem kebut. Beda halnya dengan majelis-majelis khusus. Kayak ada di Masjid Nabawi, majelis-majelis khusus para ulama yang hadirnya pun mayoritasnya adalah orang-orang yang memang fokus dalam bidang tersebut. Jadi mereka mendengarkan itu, diberikan ta'liq karena mereka mayoritas sudah memahami kitab itu dan sudah berkali-kali membahas kitab tersebut. Hanya ingin tahu faedah dari Syekh Fulan, ya dibaca kitab tersebut sekian halaman ada faedah dicatat. Itu beda lagi. Kalau kita kan belum memahami apa yang disampaikan sama sekali. Kemudian kita ingin dapat sekaligus akan sangat berat. Dan mereka pun bisa sampai posisi itu karena mereka sudah mengulang-ulang kitab tersebut. Jadi jangan memaksakan pendengaran kita dengan banyaknya kajian tapi kita tidak fokus terhadap kajian tersebut dan tidak mau runut dalam belajar. Jangan. Ya. Kadang ada orang yang dia kalau hari Sabtu atau Ahad dari Sabtu ba'da subuh terus kajian sampai malam. Hari Ahad terus kajian sampai malam. Ketika ditanya antum belajar apa? Nggak tahu. Bingung kan aja. Dianya jadi kebingungan sendiri. Kalau dia mau jeda, misalkan pagi dia ambil satu materi. Setelah itu dia coba untuk murojaah sampai zuhur. Kemudian siang diambil satu materi, malam satu materi. Itu lebih baik daripada dia nonstop terus berhari-hari. Kemudian dia tidak memahami apa yang disampaikan. Wa alaihi falabudda minat ta'sili wa ta'sis likulli man talabuhu bidhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutqin. Harus seseorang itu apa? Betul-betul memahami dasar, pondasi, kaedah yang mana dia harus betul-betul menguasai dasar dan pondasi tersebut. Bahkan lebih baik dia juga berusaha untuk memahami dari mukhtasar-mukhtasar satu ilmu. Misalkan seperti kitab Nahwu. Kitab Nahwu itu kan kitabnya banyak. Dari Alfiyah dan macam-macam. Dia minimal dia harus faham tentang kitab Jurumiyah. Harus menghafalnya. Kenapa? Dari matan Jurumiyah tersebut dia nanti dapat berkembang. Dia awali dari Jurumiyah. Naik step. Jangan dimulainya dia belajar, mulainya dari Alfiyah. Akan kesulitan. Dia harus betul-betul bertahap. Dia fahami dulu, terlebih dulu misalkan Jurumiyah. Dia hafalkan matannya. Udah ada pondasi yang kuat tuh. Baru kemudian melangkah kitab lebih luas. Jangan sampai ngacelok langsung ke kitab yang sekian jilid. Kemudian dia tinggalkan dasar pondasi tersebut. Ya. Jadi itu penting sekali. Seseorang itu harus rahimallahu mri'in arifa qadar nafsah. Allah merahmati seorang yang dia tahu kadar dirinya. Jadi jangan sampai kita ingin mempelajari sesuatu tapi belum tahu dasarnya. Itu ibarat orang yang mau belajar matematika langsung ke logaritma padahal tambah kurang dia belum tahu. Error yang seperti ini, Pak. Akan error yang seperti ini. Karena harusnya dia belajar dari dasar. Anehnya kita kalau ilmu dunia kita mau belajar dari dasar. Matematika itu anak-anak pertama mengenal huruf, mengenal angka. Mengenal angka. Kemudian setelah mengenal angka biasanya tambah, kurang, kali, bagi, runut belajarnya seperti itu. Diulang-ulang, dia paham dulu tuh pondasi dasarnya. Nanti ketika ilmu tersebut semakin berkembang dia pelajari, dia sudah tahu pondasinya, mudah. Nggak mungkin kan dia langsung loncat. Nah anehnya dalam mempelajari ilmu agama banyak orang yang senangnya loncat. Dia belum memahami dasar, pondasi, landasan, dia langsung loncat. Dia belum tahu bacaan wudu seperti apa, tata cara wudu, tata cara sholat. Dia belum belajar tata cara sholat. Langsung belajar tentang kelompok-kelompok yang sesat. Membantah, saya ingat ada seorang mengatakan, ini ada seorang mu'alaf rajin sekali. Membantah para ulama-ulama yang tersesat katanya, subhanallah. Katanya, dia mu'alaf, baru masuk Islam, suruh belajar sholat, belajar wudu. Hafalkan bacaan-bacaan sholat. Fokus dengan hal-hal tersebut.
Itu nanti ada yang ngurusin. Kalau memang ada yang menyimpang, ada ulama juga yang mengurusi. Antum, karena antum baru masuk Islam, mendingan fokus untuk pelajari dasar. Nah ini yang harus jadi perhatian kita. Itu jangan loncat. Nanti ada waktunya, ada momentumnya. Dari dasar. Pelajari tentang sholat, tentang wudu, baca Al-Quran. Kalau bahasa Arab itu dari dasar pelajari. Semuanya belajar dari dasar. Sholat, jangan sampai kita nggak bisa tata cara sholat seperti apa, belum pernah belajar. Hanya mengandalkan apa yang kita pahami sejak kecil dan belum tentu juga apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang diajarkan. Belum tentu. Kemudian kita lakukan itu terus menerus, kita loncat-loncat dalam ilmu. Enggak. Sekarang kalau kita baru ikut kajian, coba cari di mana ada tempat kajian yang mengajarkan tentang wudu dan sholat. Ikuti dari sana, bertahap. Terus apa nih, saya kayaknya tauhid saya belum pernah mempelajari. Kita cari di mana kajian yang membahas tentang kitab tauhid atau usul thalatha misalkan. Masuk di sana. Ya. Kemudian juga kita misalkan ingin belajar bahasa Arab. Oh berarti mulainya dari apa? Oh dari Nahu Jurumiyah dulu. Kalau bahasa Arab, Durusul Lughah misalkan jilid 1 atau Al-Arabiyah Baina Yadaik. Runut, jangan sampai misalkan orang sedang membahas Durusul Lughah jilid 3, antum belum ada basic bahasa Arab, antum tiba-tiba masuk ikut kajian. Sedangkan jilid 1-nya antum belum masuk. Lebih baik sabar, cari dulu aja yang dasar-dasar dulu. Nanti insya Allah akan dibuka lagi yang jilid 1 baru antum masuk. Jadi jangan sampai loncat-loncat. Ini kan dekat-dekat rumah. Tapi jangan sampai loncat-loncat seperti itu. Manfaatnya akan sangat minim. Lebih baik ambil motor agak jauh sedikit, hadiri kajian yang memang dari dasar. Jadi runut seperti itu akan sangat baik buat kita daripada kita loncat-loncat. La bitahsilidz dzati wahdahu. Dan jangan belajar itu mengandalkan belajar otodidak, hanya sebatas membaca buku. Terlebih anak katakan, jangan sampai antum mempelajari agama itu berpatokan terhadap buku terjemahan. Karena buku terjemahan itu sangat riskan. Antum pertama harus menyeleksi percetakannya. Kemudian penerjemahnya. Dan setelah kita mengecek pustakanya, kemudian penerjemahnya, itu pun kadangkala apa yang mereka fahami, kita akan digiring ke sudut pandang mereka. Bukan sudut pandang penulis sebetulnya. Tapi sudut pandang penterjemah. Makanya Anda pernah katakan kan, dulu di salah satu toko buku di Indonesia itu, Anda pernah masuk di 2010, itu banyak sekali buku-buku Ahlus Sunnah, seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kemudian Arba'in Nawawi, itu yang menerjemahkan adalah pustaka-pustaka penerbit-penerbit Syiah. Itu bayangkan nggak? Nah, kira-kira apakah akan digiring pemahamannya dengan pemahaman sesuai pemahaman penulisnya atau pemahaman penerjemahnya? Pasti akan digiring sesuai pemahaman penerjemahnya. Nah, ketika kita andalkan kepada terjemahan akan sulit. Apalagi kita mau belajar otodidak. Banyak baca baik, tapi sebaiknya diiringi dengan guru. Alhamdulillah zaman kita ini sekarang, zaman media sangat betul-betul membantu kita. Bapak, Ibu, walaupun belajarnya misalkan Bapak Ibu pengen baca kitab tauhid. Saya baca sendiri ya, jangan. Lihat di YouTube ada rekamannya. Kajian ustadz kita banyak. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu punya kemampuan bahasa Arab. Kajian masyayikh banyak kitab tauhid. Dengarkan sambil kita mengkaji. Sambil kita mendengarkan. Kayak ini nih, Hilyat Thalibul Ilm. Ada syarahnya siapa? Syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini syarahnya Syekh Al-Utsaimin. Ada penjelasan beliau di sini. Jadi kita jangan mengandalkan kemampuan kita, tapi kita harus dengarkan seperti apa penjelasan para ulama yang mumpuni dalam bidang tersebut. Atau Bapak Ibu ada ketidakmampuan dalam bahasa Arab, dengarkan penjelasan Ustadz dalam bahasa Indonesia. Jadi ambil buku, misalkan Bapak Ibu mau belajar apa? Mau belajar yang dasar, misalkan mau belajar usul thalatha. Cek di YouTube banyak rekaman apa? Pelajaran tauhid usul thalatha dari para asatidzah. Tinggal Bapak Ibu lihat, siapa nih ustadznya, dengarkan. Sambil Bapak Ibu baca di rumah, sambil didengarkan. Nah, sekarang lebih mudah seperti itu dibandingkan zaman dahulu. Apa yang kira-kira rancu, tandai.
tandai, tanyakan kepada ustadz yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Ini tuh maksudnya apa? Saya dengarkan kajian di kajian, tapi saya kurang paham. Ada sesuatu yang rancu. Jangan disimpulkan sendiri. Itu metode yang sangat baik jika Bapak Ibu melakukannya. Jadi tetap harus ada guru, walaupun secara online. Afdolnya secara offline. Tapi kan nggak semua kajian yang ingin kita pelajari ada offline dekat kita. Rata-rata offline-nya jauh misalkan. Nah, kita bisa mengandalkan secara online. Tapi ketika ada sesuatu yang rancu, kalau offline kan kita bisa langsung tanya. Kalau online kita sulit bertanya, misalkan dibatasi pertanyaan atau itu hanyalah rekaman, maka ditandai tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada. Wa akhidan at-talab bit-tadarruj. Harus apa? Bertahap namanya belajar itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara apa? Berangsur-angsur, bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sekaligus. Ini dalam surat Al-Isra Allah jelaskan seperti itu. Jadi Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan sekaligus, tapi secara bertahap, berangsur-angsur diturunkan. Untuk apa? Untuk dapat dipahami dengan baik, dapat diamalkan. Bisa saja diturunkan sekaligus, sangat mudah bagi Allah, tapi tidak. Bahkan dalam surat Al-Furqan ayat 32, Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kata orang-orang kafir itu, kenapa Quran ini enggak diturunkan dalam satu waktu, sekaligus? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Tetap dalam benak-benak kaum muslimin. Ya. Diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Orang kafir mempertanyakan hal tersebut. Tapi Allah menegaskan Al-Quran itu diturunkan secara apa? Berangsur-angsur. Agar bisa betul-betul difahami, diamalkan, dipraktekkan, dan lebih tetap dalam hati-hati kaum muslimin. Nah, ini sesuatu yang perlu dipahami, bahwa Quran saja diturunkan secara berangsur-angsur. Maka yang namanya belajar pun harus tadarruj. Fa amamuka umurun labudda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Ya, ada perkara-perkara yang harus kita fahami dalam menuntut ilmu. Ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Apa saja runutannya, perkara-perkara yang harus kita fahami dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah hifdzu mukhtasarin fih. Jadi kalau seorang penuntut ilmu mau betul-betul faham tentang ilmu yang dia pelajari, yang pertama dia harus menghafal mukhtasar. Mukhtasar ini adalah bisa disebutkan kalau bahasa kitanya seperti ringkasan dari ilmu tersebut. Buku-buku kecil. Seperti tadi kalau nahwu ada jurumiyah, atau misalkan usul tsalatsa ada matannya. Nah, matan-matan ini sebaiknya dihafalkan. Matan-matan itu sebaiknya dihafalkan. Ya, jadi hifdzu mukhtasarin fi. Jadi kalau kita bahas satu ilmu, biasanya ada mukhtasarnya tuh. Mukhtasar itu inti dari pembahasannya. Itu dihafalkan. Itu akan lebih baik. Ya, dihafalkan. Kemudian dhabtuhu ala syaikhin mutqin. Kemudian pahami apa yang dihafalkan tersebut. Ya, bacakan di hadapan seorang syekh yang dia mutqin, yang betul-betul memahami ilmu itu. Jadi selain kita menghafal, kita juga berusaha untuk apa? Untuk murajaah, mengulang hafalan kita, diperdengarkan di hadapan seorang syekh yang mutqin, sambil kita berusaha untuk memahami dari penjelasan syekh tersebut. Jadi harus difahami, jangan sebatas menghafal. Ya? Jadi dhabtuhu ala syaikhin mutqin ini tidak hanya diperdengarkan, tapi juga dipelajari di hadapan seorang syekh yang mutqin. Agar kita tidak hanya menghafal tapi memahami. Dan menghafal itu akan lebih mudah setelah kita faham. Menghafal akan lebih mudah setelah kita paham. Sangat mudah. Jadi kalau Bapak Ibu menghafal dulu, itu akan sulit dibandingkan memahami baru menghafal. Maka usahakan tuh. Ya, misalkan kayak pelajaran jurumiyah dalam bahasa Arab,
kita dijelaskan tuh, ini. Pulang hafalin tuh materi yang sudah dijelaskan. Besoknya materi baru hafalkan sehingga kita betul-betul memahami dan menghafal materi tersebut. Ya. Kemudian adamul ishtighal bil muqawwalat wa tafariqil musannafat qabla ad-dhabt li aslihi. Jadi jangan tersibukkan dengan pembahasan dengan kitab-kitab atau tasnif-tasnif yang mutawwal. Yang syarahnya 3 jilid, 5 jilid, jangan dulu. Ya. Sebelum kita betul-betul menguasai dasar. Dasarnya dulu kuasai. Kalau mau baca penjelasan syarah-syarah yang ringan. Jangan langsung yang sekian jilid, yang 3 jilid, yang 5 jilid, yang 10 jilid. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Ya, yang ada pusing. Jadi jangan tersibukkan dengan yang banyak. Dasar dulu kita pahami. Jangan masuk ke pembahasan yang di sana ada khilafiyat, perbedaan-perbedaan pandangan. Jangan dulu. Dasar dulu kita pahami. Ya. Dasar dulu kita pahami. Karena kalau kita sibuk dengan yang kasus per kasus, kita nggak paham dasar, akhirnya kita hanya paham kasus-kasus itu saja. Ketika misalkan ada masalah yang lain, kita tidak tahu jawaban dari masalah tersebut, kita akan kebingungan. Tapi siapa yang tahu dasar, dia akan sangat apa? Akan sangat mumpuni. Dia dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang lain. Ya. Ini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan juga, misalkan dalam tauhid atau dalam hadis kita pelajari Umdatul Ahkam. Atau kalau bisa ke step berikutnya Bulughul Maram. Dalam tauhid ada Kitabut Tauhid. Dalam asma dan sifat ada Aqidah Wasatiyah. Kemudian dalam fiqih ada Zadul Mustaqni, macam-macam. Ya, macam-macam kitab. Jadi seseorang harus betul-betul tidak loncat-loncat kepada pembahasan yang memanjang. Ambil yang ringkas-ringkas dulu. Jadi dasar-dasar tuh dia kuat. Nanti mau dia kembangkan mudah. Daripada dia langsung kepada pembahasan-pembahasan yang besar. Kemudian juga la tantaqilu min makhtasarin ila akhar bila mujab. Fahadha min babid dajar. Jadi jangan suka pindah-pindah juga. Ini ada kitab mukhtasar nih, ringkas. Ada kitab ringkas. Ini loncat ke sini. Ini belum selesai, dia loncat lagi. Belum selesai, loncat lagi. Belum selesai, loncat lagi. Ini adalah ciri khas orang-orang yang bosan. Harusnya penuntut ilmu tidak seperti itu. Dia satu kitab bereskan dulu. Jangan loncat. Bapak-bapak misalkan bahas kitab nih. Kitab Hilyah Thalibil Ilm. Selesaikan dulu. Baru setelah itu kitab yang lain. Jangan loncat-loncat. Akhirnya ini nggak selesai, sana nggak selesai, mana-mana tidak selesai. Harus runut. Jangan loncat-loncat. Iqtinasul fawaid wad dawabit al-ilmiyah. Jadi seseorang itu harus senang, penuntut ilmu itu harus senang berburu fawaid, faedah-faedah. Apa sih faedah dari ini? Apa faedah dari ini? Kemudian juga kaedah-kaedah ilmiah dia harus berusaha mencari. Harus senang tuh. Ketika ada penyampaian satu yang disampaikan misalkan satu paragraf. Kemudian si syekhnya atau si ustadznya dia mengembangkan contoh-contoh pertanyaan. Dia harus senang tuh nulis fawaid yang tidak ada dalam buku tersebut. Karena itu akan sangat bermanfaat. Karena misalkan seorang ustadznya atau seorang syekhnya, dia menjelaskan satu kitab. Tapi dia sudah baca 3-4 kitab. Di dalam penjelasan satu kitab ini, dia berusaha untuk memasukkan apa yang tidak ada di kitab A, yang ada di kitab B, C, dan D. Fawaid. Jadi dengan kita belajar kepada mereka, kita dapat meringkas waktu. Dengan mempelajari satu kitab dapat fawaid dari 4 kitab. Makanya harus senang menulis satu faedah-faedah yang tidak terdapat dalam buku tersebut. Ya. Karena itu sangat luar biasa. Dan itu adalah salah satu juga kelebihan kita belajar kepada guru. Yang mana kita mempelajari satu kitab tapi bisa dapat faedah dari sekian kitab. Karena dia sudah belajar kitab-kitab tersebut. Meringkas waktu yang sangat luar biasa dalam belajar terhadap guru. Kemudian yang keenam, yang harus dilakukan penuntut ilmu adalah jam'un nafsi lit-talab wat-taraqqi fih. Dia harus mengumpulkan jiwanya itu dalam menuntut ilmu dan dia harus mau untuk naik kelas dalam menuntut
ilmu. Wal ihtimam wa taharruq litahsil. Ya, harus penuh perhatian ya dalam menuntut ilmu tersebut dan berusaha membakar dirinya untuk apa? Untuk menggapai ilmu tersebut. Wal bulughu ila ma fawqahu. Harus sampai kepada derajat yang lebih tinggi, kelas yang lebih tinggi. Hatta tafidha ila al-mutawwalat bi musabilatin muthiqah. Sampai dia nantinya dapat sampai kepada kitab-kitab yang besar itu dengan jalan-jalan yang terpercaya, dengan jalan yang benar. Jadi harus ada keinginan untuk naik kelas, naik level. Jadi mungkin dulu tuh senangnya kajian tematik. Dulu tuh tabligh akbar di sini, tabligh akbar di sana senang. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Tapi harus naik kelas. Kayaknya biasanya orang yang senangnya kajian tematik, lama-lama dia bosan. Dia ingin naik kelas ke kajian kitab. Kajian kitab, dia nanti ingin naik kelas lagi juga tuh. Jadi misalkan kitab-kitab yang membahas materi-materi umum, dia ingin lebih spesifik. Dia ingin mempelajari hadis dari dasar, ingin mempelajari nanti tafsir dari dasar, ingin mempelajari bahasa Arab dari dasar. Itu keinginan itu nanti insya Allah akan muncul. Jadi tahap berikutnya dari menuntut ilmu. Jangan hanya senang dalam satu level saja. Pokoknya tabligh akbar di mana ikut aja. Kanan kiri tabligh akbar lagi, tabligh akbar lagi, tabligh akbar lagi. Bagus, enggak dibilang salah tabligh akbar. Tapi kita harus naik kelas. Naik kelas dengan apa? Lebih fokus. Ya, lebih fokus dalam belajar dengan mengkaji kitab. Nah, selain mengkaji kitab juga macam-macam. Nanti ada kitab-kitab yang lebih spesifik dalam ilmu. Ya. Dalam ilmu-ilmu tertentu itu lebih spesifik. Nah, itu harus ada semangat. Tapi memang semakin spesifik ilmu tersebut, itu daya fokusnya harus semakin tinggi. Dan biasanya banyak yang mental tuh. Banyak yang mental. Saya ingat dulu tuh ada kajian kitabul buyu, kitab jual beli di salah satu masjid, itu banyak orangnya duduknya di luar. Antum kenapa? Pusing kata dia. Anak kira halal kerjaan anak ternyata dilarang. Semakin tahu semakin pusing gitu. Jadi dia memilih keluar. Ya memang seperti itu ya. Kita semakin fokus dalam satu ilmu tuh indah ya. Jadi semakin nikmat dalam belajar itu ketika semakin mendalami. Dan satu hal sebetulnya. Ketika kita bahas ilmu-ilmu yang lebih spesifik itu, kita akan sadar diri di sana bahwa kita ini masih jauh daripada ilmu tersebut. Kayak kita di masjid mana Ibrahim Khalil itu ada kajian namanya kelas penuntut ilmu setiap hari Selasa dan Rabu. Jadi kelas penuntut ilmu itu kita bahas malam itu mereka membahas kitab-kitab yang tidak dibahas di kajian-kajian umum. Jadi misalkan mereka mempelajari tentang usul tafsir, mereka mempelajari tentang kitab-kitab nahwu dari mulai Tuhfatul Washabiyah. Itu banyak di antara mereka di awal itu mengatakan ini kita nggak nyampe nih, maksudnya sih. Bahkan para pengajarnya menyampaikan apa? Ini yang saya inginkan dari antum semua. Anak pengen antum pusing. Kenapa? Karena ketika antum pusing, minimal antum akan merendah hati dan tidak sombong dengan ilmu antum. Bahwa masih banyak ilmu yang tidak kita pahami. Itu minimal, itu yang paling berharga dari seorang penuntut ilmu. Karena kalau kita kajiannya tabligh akbar nih, kemudian tidak pernah kajian kitab duduk gitu ya, kita akan merasa jumawa ya, akan merasa kita udah tahu semuanya. Soalnya kan kajian, akhirnya sama lagi nih, sabar lagi, syukur lagi. Biasanya pembahasannya kan sabar, syukur, udah saya udah paham lah, gampang. Akhirnya mulai berani berfatwa, mulai berani ini dan itu. Mulai senangnya debat. Itu biasanya dialami oleh orang-orang yang tidak mau duduk dalam majelis ilmu yang bertahap. Tapi ketika dia disodorkan kitab nahwu, Tuhfatul Washabiyah, dia suruh bahas apa itu mubtada, khobar, anak nggak paham. Berarti di sana akan muncul teguran ke dalam dirinya untuk dia berperilaku apa? Rendah hati. Itu ilmu yang sangat luar biasa. Jadi saran saya suatu saat semoga Bapak Ibu semua kita dapat terus bertahap untuk sampai ke level berikutnya. Jangan senang di satu level tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita
berikutnya pada pertemuan yang lain, dan pekan depan Ana izin karena harus safar. Nanti mungkin DKM menginformasikan lebih lanjut apakah ada pengganti atau diliburkan ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tentang pemboikotan produk-produk tertentu? Apa hukumnya tentang pemboikotan produk-produk tertentu? Wallahu alam. Yang ana ketahui bahwa masalah memboikot atau tidak itu sebetulnya kembali kepada pribadi masing-masing. Artinya jika seseorang tidak mau memakan produk tertentu karena dianggap memiliki efek negatif bagi kaum muslimin, maka hal tersebut kembali kepada dirinya dan itu dibolehkan saja dia mau makan ataupun tidak. Tetapi dalam bentuk ajakan secara masif untuk memboikot produk tertentu, ini adalah wewenangnya pemerintah. Kenapa dikatakan wewenangnya pemerintah? Dikarenakan, jadi tolong bedakan ya antara pribadi memboikot produk dengan ajakan masif untuk seluruh orang memboikot produk tertentu, itu ada bedanya. Kalau yang pertama itu kembali kepada pribadi masing-masing, silahkan, nggak masalah. Seseorang mau memboikot, nggak mau makan produk ini karena dia taunya begini dan begini, silahkan. Tapi mengajak secara masif ini adalah ranahnya pemerintah. Kenapa ranahnya pemerintah? Karena akan menimbulkan efek-efek yang itu akan sulit terkendali, seperti PHK massal. Ketika satu produk misalkan diboikot secara total, itu bisa jadi terjadi PHK massal. Yang di PHK ini nanti kemana pekerjaannya misalkan. Itu akan terpengaruh dengan impor, ekspor, dan banyak hal yang akan ada efek-efeknya sangat besar. Nah itu yang menimbang adalah yang pihak terkait, yang mana dia dapat menilai ini akan menimbulkan kemudaratan yang besar atau justru manfaat yang besar dari pemboikotan tersebut. Maka wallahu alam, yang saya ketahui pemboikotan secara pribadi masing-masing nggak masalah, silahkan. Itu kembali kepada pribadi. Tapi ajakan pemboikotan secara massal ini nggak bisa. Setiap orang mengajak memboikot, kemudian efeknya itu Anda nggak tahu. Dia harus betul-betul mempertimbangkan banyak hal. Kenapa pemerintah tidak asal melakukan pemboikotan terhadap satu produk? Karena mereka mempertimbangkan banyak hal. Kemana nih disalurkan PHK-an ini gitu kan? Mereka butuh nafkah dan banyak hal lainnya. Jadi pertimbangannya tidak sederhana untuk ajakan pemboikotan massal. Beda dengan pribadi. Walaupun memang kadang-kala menimbulkan efek tuh. Ajakan pemboikotan itu menimbulkan efek ekonomi terhadap mereka, tetapi tetap yang paling langsung merasakan efeknya adalah orang-orang yang ada di lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mereka bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka Allah alam yang saya ketahui seperti itu. Untuk pribadi, tafadhol, silahkan. Tapi pemboikotan massal, ajakan pemboikotan massal, itu efeknya nggak sederhana. Efeknya sangat besar. Bisa jadi yang merugi bukan mereka, kita juga termasuk yang merugi lebih besar. Dan tingkat keimanan seorang hamba itu kan beda-beda. Mungkin sebagian mengatakan kan yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Tapi misalkan mereka cari nafkah di jalan yang halal, cara mereka mencari nafkah juga halal, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari satu pekerjaan tersebut. Apalagi dalam jumlah yang banyak, ribuan, puluhan ribu, ini akan menimbulkan nantinya ketimpangan dalam ekonomi, masalah baru dalam ekonomi dan hal lainnya. Jadi yang ana tahu wallahu alam, untuk ajakan boikot massal itu wewenangnya pemerintah dan pihak terkait, bukan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi kembali kepada diri dia. Dia mau memboikot, fadhal, silakan. Dia, keluarga dia, ruang lingkup kecil nggak masalah. Tapi boikotan massal itu efeknya luar biasa. Nggak sederhana, jadi pihak terkaitlah yang berwenang untuk menentukan. Bukan kita, bukan pribadi kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.